Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidah Aprilia Soekarno Putri dengan NIM 12621021289. Saya dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 6B akan mempraktikkan tugas UAS Mikrotiki. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke, kalau Ibu menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, kita menjawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas bisa memimpin berdoa. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengakseskan terlebih dahulu ya. Baik, Hari ini masuk semua. masuk, Bu. Itu ada yang kosong siapa ya? Itu, Bu, Mbak April bolos. Bolos. Iya. Besok dibilangin ya suruh masuk, gak boleh bolos. Baik, Bu. Bolos itu merugikan kita sendiri. Kenapa? Karena kita akan ketinggalan pembelajaran. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah memberikan instruksi apa? Kalian harus mempelajari mengenai iklan, slogan, dan Poster. siapa di sini yang tahu iklan? Iklan yang sering kalian lihat di TV, di YouTube, di TikTok, ayo. Iya, Pasti Shopee. semuanya sudah pernah melihat iklan. Iklan apa Mbak? Shopee. Iklan Shopee yang COD ya kan? Iya. Ada lagi iklan Sprite, Iya. Green. Lalu pasti banyak lagi. Baik. Untuk pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami mengenai teks iklan, slogan, poster, serta struktur dan kaidah pembahasannya. Oke, untuk selanjutnya, kan kalian sudah pernah lihat apa itu iklan? Pastinya kalian sudah tahu. Oh, iklan itu apa? Apa Mbak Unu? Iklan adalah media untuk menyampaikan pesan. Baik, iklan ini merupakan media untuk menyampaikan pesan dengan tujuan agar pembaca dapat tertarik untuk menggunakan produk ataupun jasa yang dipromosikan. Lalu biasanya iklan ini berada di media sosial, ada juga yang di jalan-jalan. Terus mengenai jenis teks iklan, ada dua jenis teks iklan. Apa itu Mbak? Iklan komersial dan non komersial, Bu. Apa itu iklan komersial? Iklan komersial adalah sebuah iklan yang pada dasarnya memiliki fungsi untuk mendukung suatu kampanye, sebuah penawaran produk maupun jasa yang ditawarkan. Baik, iklan komersial ini biasanya mempromosikan produk ataupun jasa agar masyarakat tertarik untuk menggunakan produk ataupun jasa tersebut. Sedangkan iklan non komersial ini adalah iklan yang berisi tentang pesan sosial agar kita memiliki perhatian terhadap isu-isu tertentu. Contohnya isu mengenai itu kan kita baru saja mendapat
lingkungannya. Mengenai struktur teks iklan, ada berapa struktur teks iklan? 3. Yang pertama, Judul. yang kedua, Nama produk. yang ketiga, Penjelasan tentang produk. baik. Struktur teks iklan ada 2. Yang pertama yaitu judul. Namanya judul, apapun itu pasti terletak di bagian paling atas. Lalu ada nama produk. Nama produk digunakan untuk agar kalian tahu, oh, ini produknya itu, namanya itu. Lalu ada penjelasan tentang produk. Nah, penjelasan mengenai produk ini biasanya berisi mengenai cara bagaimana kita mendapatkan produk tersebut atau bagaimana cara kita menggunakan produk tersebut. Selanjutnya kita belajar mengenai Slogan. apa itu slogan? Wajah sana ayo apa? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Baik, pastinya semua sudah tidak asing dengan slogan. Contohnya di sekolah kita. Apa yang kalian tahu tentang slogan yang ada di sekolah kita? Jagalah kebersihan, Bu. Oke, jagalah kebersihan. Siapa yang di sini yang tidak menjaga kebersihan? Mbak Hafidah. Kenapa? Buang sampah sembarangan, Bu. Oke, diingatkan loh ya, kalau membuang sampah harus pada tempatnya. Oke, slogan itu biasanya juga terdapat di jalan. Yang itu memakai helm itu juga termasuk slogan. Lalu, oke, baik. Selanjutnya kita mempelajari mengenai struktur slogan. Ada berapa struktur slogan? 2, Bu. Baik. Jika dari instansi atau organisasi terdapat 2 struktur. Yang pertama, nama instansi atau golongan. Yang kedua adalah semboyan yang menjadikan identitas suatu organisasi atau instansi tersebut. Contoh, PT PLN Persero. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Mana yang menunjukkan nama instansi? PT PLN Persero, Bu. Baik, ini termasuk struktur nomor 1, yaitu nama instansi atau organisasi. Yang termasuk semboyan yang menjadikan ideologi instansi atau organisasi. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Betul. Ada juga yang dari instansi itu contohnya KAI, yaitu keselamatan Anda adalah tujuan Kami. Oke, jika tidak dari instansi atau organisasi hanya mempunyai suatu struktur, yaitu apa? Kalimat berupa imbuhan atau ajakan, Bu. Baik, contohnya, yuk buang sampah pada tempatnya. Ini merupakan yang tidak dari instansi ataupun organisasi. Biasanya kita temui di banyak, seperti di halaman sekolah, di jalan, itu sering kita menjumpainya. Lalu mengenai poster. Apa itu poster? Plakat yang dipasang di tempat umum. Oke, poster ini bisa berupa pengumuman atau bisa berupa iklan ataupun ajakan. Poster ini sering juga kita temui di tempat-tempat tertentu seperti tempat mencuci tangan, itu biasanya ada poster bagaimana langkah-langkah kita membersihkan tangan agar lebih bersih dan hilang dari kuman-kuman. Lalu mengenai struktur poster. Ada berapa struktur poster? 2, Bu. Oke, apa saja? Yang pertama, judul dan ajakan. Oke, judul dan ajakan ditunjukkan pada 5 manfaat olahraga pagi. Ini merupakan struktur yang nomor 1. Dan isi atau ajakannya mana? Oh ini, ternyata ada 5
slogan maupun poster. Yang ketiga, menggunakan gambar yang menarik. Nah, gambar yang menarik ini bertujuan agar pembaca lebih tertarik untuk menggunakan produk yang dipromosikan, diiklankan, dislogankan, atau diposterkan. Jika gambarnya tidak menarik, pastinya kita tidak akan mau untuk menggunakannya. Betul? Betul, Bu. Oke, materinya sudah selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas secara individu untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Pada poin pertama, kalian diperintahkan untuk membandingkan. Yang kedua dan yang ketiga ini, kalian diperintahkan untuk menganalisis struktur pada slogan dan poster. Oke, Ibu beri waktu 20 menit cukup? Cukup, Bu. Baik, silakan teman-teman mengerjakan. Baik, Bu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, untuk menunjuk siapa yang akan mempresentasikan gambarnya, Ibu ada game. Ya, ini pulpen berjalan. Ini nanti kita akan bernyanyi bersama, dan jika pulpen ini berakhir ke siapa, berarti itu yang akan mempresentasikan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita menyanyi lagu apa? Pada hari Minggu? Bisa. Oke, dimulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik. Suara sepatu kuda. Ayo, siapa yang mendapatkannya? Ya, saya, Bu. Ayo, silakan maju. Baik, Bu. Iya. Baik, menjawab pertanyaan pada soal nomor 1, yaitu membagikan teks iklan. Bagaimana jawabannya, Mbak Imo? Jawabannya pada gambar 1 dan 2 ini lebih lengkap. Gambar 1, karena gambar 2 sudah terdapat judul produk keunggulan produk 1, cara mendapatkan produk serta harganya. Sedangkan gambar 2 hanya terdapat judul, penjelasan tentang produk serta harganya, tidak menyertakan keunggulan serta cara mendapatkan produk. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Imo. Baik, bisa dipahami ya semuanya, perbandingan antara gambar 1 dan gambar 2 ternyata lebih dominan lengkap pada gambar 2. Kenapa? Karena sudah terdapat judul, yaitu Choco Cookies. Ada penjelasannya, ada keunggulannya. Keunggulannya ditunjukkan pada apa? Yaitu pada kata lembut dan lembek di mulut. Oh, pastinya kalian sudah membayangkan bagaimana rasanya, kan? Iya, Bu. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Di sini juga sudah ada. Order sekarang dalam nomor ini. Lalu mengenai harga, harganya 15.000 per pieces. Murah bukan? Murah, Bu. Ya. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian belajar mengenai cara menulis teks iklan, slogan, dan poster. Oke? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke. Berarti Ibu tutup ya pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum berakhir, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, akhirul kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.